Salam sejahtera pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Pemirsa, Mazmur 149 ayat 4 menuliskan demikian. Sebab Tuhan berkenan pada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Itu adalah salah satu bagian ayat dari begitu banyak ayat yang ada di dalam kitab suci kita yang menyinggung soal rendah hati, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah sifat dan sikap yang menunjukkan salah satu bukti bahwa orang bertumbuh secara rohani. Dan bersama dengan kita saat ini telah hadir Bapak Pendeta Thomas Kilion Kartomo. Kita akan mencermati tentang kerendahan hati. Salam sejahtera Pak Thomas. Salam PSI, salam pemirsa Gemakasih Indonesia. Pak Pendeta Thomas, bagaimanakah kita memaknai Pak kerendahan hati? Baik Pak Esi, saya tertarik dengan cara dari para rabi Yahudi atau guru Yahudi ketika memaknai sebuah kata ataupun frasa. Mereka menggunakan pendekatan itu beberapa tahap. Pertama mulai pendekatan secara literal, harafiah, lalu pendekatan secara alegoris atau perumpamaan atau simbolik yang diambil, lalu diambil pesan moralnya, dan yang tingkat yang paling tinggi atau paling dalam adalah pendekatan mistis. Itu menarik sekali kalau kita melewati dengan tahapan-tahapan itu. Nah, jadi kita akan melewati tahapan-tahapan memahami makna kerendahan hati melalui literal, alegoris, parabolis, dan mistis. Pak, kita mulai Pak, secara literal, itu apa itu Pak? Kerendahan Baik. hati. Pemirsa, makna secara harafiah literal dari kerendahan hati adalah menunjukkan adanya sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Kamus besar kita mengungkapkan begitu. Tapi saya tertarik dari ungkapan-ungkapan juga yang ditunjukkan dalam kamus Webster misalnya Pak Esi. Di dalam kamus Webster itu kerendahan hati ditunjukkan paling tidak ada 3 kata yang menonjol, yaitu meekness, yang kedua adalah lowliness, dan yang berikutnya adalah go down gitu kan, merendah gitu yang diambil. Ini menarik sekali kalau dicermati, itu arti literalnya. Dari ketiga arti itu, meekness menggambarkan sebuah keadaan atau seseorang yang ketika hatinya dilukai, dia menunjukkan sikap sabar dan tidak menganggap luka hati itu sebagai sesuatu yang harus dibalaskan. Itu meekness. Yang kedua, ketika dia lowliness itu menggambarkan bagaimana dia sadar bahwa saya harus merendah, memang merendah dan menganggap diri saya bukan siapa-siapa. Ini gambaran yang menarik kalau kita cermati dari secara literal dari kamus yang lain. Begitu Pak Esi. Jadi itu hal yang umumnya orang sepakat kalau bicara soal rendah hati, ya itu tuh Pak ya. Betul. Pak, bisakah kita maknakan secara alegoris Pak untuk lebih mendalami makna kerendahan hati itu? Baik, pemahaman alegoris itu mengambil sebuah gambaran alam biasanya, perumpamaan. Yang sering dirujuk adalah kerendahan hati dari sifat air. Air itu secara alami memiliki sifat yang selalu mencari tempat yang terendah. Dan hasratnya adalah selalu turun. Nah, itu yang menarik dari air. Turun ke tempat yang rendah. Inilah gambaran alegorisnya. Lalu apa pesan moral dari sifat air yang selalu mencari tempat yang rendah ini? Ada beberapa sifat yang ditunjukkan. Air yang selalu mencari tempat yang terendah tadi, dia akan menuju kepada satu titik, yaitu di laut. Di tempat itulah, air akan menemukan kebersamaannya dengan saudara-saudara besarnya, dalam bentuk yang luas, yang lebar, bahkan yang dalam sekali. Dan di laut itu, air mau menerima segala aliran air, baik aliran yang bening, sampai aliran yang sangat keruh. Dan semua ditampung itu dalam laut. Tidak dibeda-bedakan. Namun demikian, karena air itu rendah hati,
sekalipun dia dialiri warna yang keruh ataupun warna-warna yang lainnya, ia tetap berwarna biru dan bening. Ini luar biasa. Yang kedua, makna secara moralisnya artinya adalah di dalam laut itu, sekalipun ia mengambil tempat yang terendah, di situ dia memberikan dirinya menjadi tempat hidup bagi ikan-ikan. Perhatikan, di tempat yang rendah itu, dia malah memberikan bagi ikan-ikan media untuk hidup bersama. Ada ikan yang kecil, ikan yang sedang, sampai ikan yang besar, ikan yang jinak, sampai ikan yang maha buas. Kira-kira begitu. Bahkan di tempat itu juga, ia memberikan dirinya sebagai jalan bagi tempat berlayarnya kapal-kapal, perahu-perahu, sampan-sampan, bahkan mungkin rakit akan melewati dia. Dan dia membiarkan itu dalam segala kerendahan hatinya. Itu diberikan kepadanya. Ini yang luar biasa menurut hemat saya, Pak Esi. Ya, jadi kita setiap hari melihat air ya Pak. Ya. Air mengalir, dan aliran air yang ke tempat terendah itu justru bukan menuju kepada hal-hal yang menyedihkan dan sebagainya. Justru kalau Bapak sudah bahas tadi, ada begitu banyak hal yang luar biasa. Betul. Yang memberikan keindahan, manfaat yang luar biasa. Jadi melihat air kita ingat kerendahan hati ya. Itu bisa dimaknakan secara alegoris, parabolis. Secara mistis tadi Bapak singgung, secara mistis itu gimana itu Pak? Ini menarik, inilah yang akhirnya menjadi puncak dari amalan setiap keagamaan saya rasa. Pendalaman secara mistis ini. Apa yang dimaksudkan pendalaman secara mistis? Pendalaman ini, pemaknaan ini adalah menghayati bahwa sesuatu yang diyakini, yang dianggap dari Tuhan, yaitu pesan kerendahan hati itu, akan mencapai puncaknya jika kerendahan hati itu dihidupkan, dihayati, disatukan dengan dirinya. Ini esensinya adalah penyatuan diri dengan yang ilahi. Kalau yang ilahi itu rendah hati, maka kita yang menyatukan diri dengan yang ilahi itu adalah menyatukan nilai kerendahan itu dalam perilaku, dalam pikiran, dan dalam tindakan kita. Jadi konsep mistisnya yang memang tertinggi adalah seseorang akan dimuliakan ketika dia bisa menyatu dari apa yang dikatakan yang ilahi itu, yang dalam konteks ini adalah dia menyatu dengan kerendahan hati itu sendiri. Ini cara penghayatan. Singkatnya demikian, Pak Esi. Yang ilahi. Nah ini kan ada banyak nih Pak. Ya. Kalau orang bicara yang ilahi, betul, bisa dia nanti ke dewa-dewi atau betul, ke apa. Ini yang ilahi ini maksudnya kemana ini Pak? Baik Pak Esi, karena kita ini meyakini keyakinan dalam mazhab Kristiani begitu ya. Saya mau contohkan yang ilahi mengarah kepada Tuhan yang nanti manifestasinya kepada Yesus Kristus. Ide yang mau diangkat demikian, bahwa di dalam pemahaman mistis tentang kerendahan hati ini, kita mengacu kepada tindakan Allah yang merendahkan hati. Buat apa sih Allah merendahkan hati? Dia sudah maha hebat, maha luar biasa, makanya merendahkan hati. Allah merendahkan hati bukan karena dia ada saingannya yang lebih tinggi, atau dia merasa inferior, atau dia merasa minder. Allah merendahkan hati karena terdorong oleh rasa iba, rasa belas kasihannya kepada manusia yang hina dan berdosa itu. Namun manusia tidak berdaya mengatasi kehinaan dan keberdosaannya. Lalu Allah yang maha tinggi itu turun. Saya pakai istilah yang dipakai dalam Kristen adalah Allah mengosongkan diri, menjadi manusia. Dari yang hakikat Allah, keberadaan kealahan, dia menjadi manusia. Ini martabat yang diturunkan dalam segala kerendahan ini. Inilah teologi pengosongan diri itu. Spiritualitas pengosongan diri ini. Yang nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana pengosongan diri itu yang saya sebut dengan istilah spiritualitas pendakian ke puncak namun ditempuh dengan jalan menurun. Kita harus mendaki ke puncak itu. Tapi jalannya harus jalan yang menurun. Nah itu nanti menarik kalau dalam pemahaman dikaitkan dengan Kristus nanti. Jadi mulai dari yang literal, halafiah, kita tahu ada juga pengumpamaan, dan lebih dalam lagi secara mistis. Seringkali nih kita mengikuti Yesus belum menuju ke sana, bahwa Allah kita yang luar biasa itu
mau mengosongkan diri ya Pak ya. Betul Pak Esi. Mengambil ini kayaknya kelihatan paradoks ya Pak. Betul. Tapi tadi itu Bapak sudah katakan dalam rangka untuk menunjukkan kasihnya. Pak, bisa lebih dijelaskan artinya teologi pengosongan diri, pendakian, tapi melalui jalan menurun. Itu maksudnya gimana Pak? Baik Pak Esi, inilah paradoksal dari pemahaman teologi dari pengosongan diri ini. Paradoks. Bagaimana mungkin mendaki kok turun jalannya? Yang dilakukan Yesus ketika mengosongkan diri, ia ada puncak kemuliaannya. Sebagai anak Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, dan yang maha kaya. Dia maha besar. Namun dalam singgasananya yang maha tinggi itu, dalam kebesarannya itu, dalam kemuliaannya itu, ia turun melengserkan diri dari Allah menjadi manusia. Yang derajatnya manusia, manusia hina, manusia hamba. Ini pendakian yang tertinggi tapi menurun tadi. Dalam keadaan seperti itu, dia yang besar, yang maha mulia tadi, rela menjadi manusia yang hina, tak berdaya, manusia yang rapuh, manusia yang ringkih. Itu pada satu sisi. Di sisi yang lain Allah itu maha kaya, tidak kekurangan. Tetapi ketika Allah yang maha kaya yang tinggi itu melalui jalan yang menurun, dia menempatkan dirinya sebagai pribadi yang miskin, bahkan sangat miskin. Supaya apa? Supaya melalui kemiskinannya itu, manusia yang didekati tadi, dia memperoleh kekayaan. Kekayaan sehingga dia mampu dimuliakan di hadapan Allah. Kekayaan rohani, kekayaan spiritualnya. Begitu Pak Esi. Ya. Jadi kalau pemirsa mungkin ingin menyimak, itu ada di surat Rasul Paulus ya Pak ya. Betul, itu Pak di Esi. Filipi pasal 2 ya Pak ya. Ya Pak Esi. Ayat 1 sampai ayat 11. Yesus melengserkan. Wah ini Betul. istilahnya ya. Sudah enak-enak di surga ya Pak. Mengalami banyak hal tapi dia mau menempuh itu. Nah, menjadi pertanyaan begini Pak. Apa ada kekuatan? Kan sering kali kalau saya nih pengen otot kuat ya Pak, fitness. Betul. Ya. Wah, kuat. Atau kita ingin mampu ya kita belajar. Betul. Harus kuat dong supaya Ya. kita menang. Nah, Ya. ini kok malah milih lemah Pak? Emang Betul. apakah ada kekuatan Pak? Dalam kelemahan itu ya. Iya. Pak Esi, orang sering salah melihat. Seolah-olah kekuatan itu harus ditunjukkan dengan kebesaran kekerasan. Tapi Yesus justru menunjukkan dalam kelemahan ada kekuatan. Dalam kerendahan ada kemuliaan. Inilah spirit pengosongan diri tadi. Apa yang dimaksudkan demikian? Ketika Yesus menunjukkan semangat pengosongan diri, ia turun menjadi manusia sampai ke manusia hamba, pada titik tertentu bahkan dia mati. Tapi pada titik kematian itu, yang Allah lakukan justru Allah membangkitkan dia. Di titik nol, di titik habis, Allah justru membangkitkan dia. Bukan hanya membangkitkan. Pada peristiwa selanjutnya, Yesus yang merendahkan diri tadi, merendahkan hati tadi, justru Allah mengangkatnya. Mekerapnya Yesus ke surga, ini adalah dimensi untuk memenuhi dimensi tentang spiritualitas pengosongan diri, bahwa yang turun tadi, ia terangkat ke surga. Ia ditinggikan. Itu fenomena yang ditunjukkan dalam sejarah kekristenan. Satu hal, jadi kita melihat ketika ada anak Allah yang turun, pada titik di mana dasarnya telah disentuh, dasar kerendahan itu, Allah justru mengangkatnya. Bahkan menempatkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang ditunjukkan. Jadi disitulah kekuatannya ada. Orang salah paham begini Pak Esi. Adalah dia menganggap bahwa dengan kerendahan itu berarti tidak punya kekuatan. Ini yang salah. Yang harus dilihat adalah seringkali kita menunjukkan bahwa dalam kerendahan itu sebenarnya ada kekuatan besar. Hanya orang-orang yang rendah hati yang dapat menanggung cercaan, hinaan, dan celaan. Orang-orang yang tidak rendah hati ketika dicerca, marah, ngamuk. Responnya tidak bagus. Tetapi ketika orang rendah hati, dicerca begitu, dia kuat. Hatinya lapang. Ya,
dia tidak segera meledak dengan emosinya. Di situ kekuatannya. Jadi yang mau ditunjukkan oleh teladan Yesus adalah bahwa melalui kerendahan hati ada kekuatan yang besar, yaitu kekuatan moralnya. Keteguhan moral ini dibarengi dengan kekuatan karakternya yang luar biasa. Cara dia merespon ketika dicerca dan dihina ini. Nah, melalui teladan inilah yang seharusnya kita menemukan bahwa dalam keadaan rendah hati, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi cercaan, hinaan, celaan, bahkan penolakan. Karena kita tidak merasakan saya perlu mendapatkan suatu kehormatan. Karena apa? Kita sudah punya kebesaran hati di tempat yang paling rendah itu tadi, Pak Esi. Begitu, Pak Esi. Pemirsa, itu dia yang menjadi kesimpulan pada segmen 1 ini. Di dalam kerendahan hati Kristus, kita melihat kekuatan yang luar biasa yang menjadi kabar baik bagi kita untuk mau juga dibentuk Tuhan menghidupi sikap kerendahan hati. Kita akan lanjutkan segmen 2 setelah yang 1 ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih pemirsa Gema Kasih Indonesia masih bersama dengan kami dalam topik kali ini yaitu kerendahan hati. Pak Thomas, Allah memberikan kepada kita perintah untuk merendahkan hati. Karena memang Allah sendiri bukan hanya memerintahkan. Tadi kita sudah bahas, Allah sudah menunjukkan. Apa sebenarnya maksud Allah memberikan perintah bagi kita untuk rendah hati ini? Baik, Pak Esi. Perintah ini diberikan tentu dengan latar belakang yang mendasar dari manusia itu sendiri. Karena si pelaku dari perintah rendah hati ini kan manusia. Kenapa demikian? Pada dasarnya Pak Esi, manusia itu punya naluri untuk tidak rendah hati. Cenderung sombong, cenderung angkuh. Mungkin ini punya pertalian dengan naluri dosa tadi. Ya, mungkin itu. Yang kedua, sifat yang bukan rendah hati itu ternyata tidak disukai di hadapan Tuhan. Itu alasan keduanya. Alasan yang ketiga, inilah alasan yang sangat real dengan konteks sosial masyarakat. Dalam budaya tertentu, ada anggapan kalau kita menunjukkan sikap rendah hati itu, kita ditafsirkan sebagai pribadi yang inferior, pribadi yang minder, pribadi pengecut, pribadi yang menjilat. Dengan menunjukkan sifat seperti itu tidak menggambarkan sikap seorang pemimpin yang superior.
Konsekuensinya, kalau kita menampilkan sikap seperti itu, kita cenderung menjadi yang dipimpin, bukan yang memimpin. Kita cenderung menjadi yang dikuasai, bukan penguasanya. Itu kata dunia itu. Kata budaya-budaya tertentu, kata dunia. Ini yang ketiganya. Yang keempatnya, dalam masyarakat sekitar kita yang hubungannya dengan budaya persaingan, sifat rendah hati itu nampaknya tidak membukakan pintu kesuksesan yang lebar. Karena begini, kalau saya rendah hati dalam budaya persaingan, sementara budaya persaingan selalu mensyaratkan kamu harus menunjukkan kelebihanmu dari yang lain. Saya lebih baik daripada yang lain. Kalau tidak demikian, saya nggak laku. Ini yang terjadi. Saya menunjukkan kualitas diri saya sebagai yang baik dan saya harus mengatakan yang lain tidak lebih baik daripada saya. Dalam budaya pemasaran atau marketing, saya harus berani mengatakan bahwa produk saya lebih baik dari produk yang lain. Produk yang lain itu lebih rendah daripada saya. Kecap saya lebih baik dari yang lain. Kecap saya nomor 1, orang lain kecapnya nomor 16. Harus mengatakan demikian. Tuntutan-tuntutan yang seperti itu mendorong kita mau tidak mau, ya kalau nggak mau kejepit. Harus menampilkan seperti itu. Itu yang menghambat pertumbuhan karakter rendah hati itu tadi. Nah, inilah yang melatari kenapa dilahirkannya, diberikannya perintah untuk rendah hati itu. Secara internal ada semacam naluri tinggi hati. Betul. Saya ingat Pak, waktu kejatuhan manusia di kitab Kejadian, ular itu menggoda ya Pak. Iya. Kamu bisa jadi sama seperti Allah. Betul. Diangkat-angkat ya Pak ya. Betul. Lalu Kain Habil juga merasa. Betul. Jadi tinggi hati itu semacam bibit biang dosa. Mesti hati-hati. Nah, dan juga tadi Pak Thomas katakan bahwa pengaruh itu kita bisa jadi itu dijebak untuk mengangkat diri, padahal itu akibatnya itu bukan kedamaian bagi kita ya Pak ya. Betul. Persaingan dan sebagainya. Betul. Sehingga Allah memberikan solusi, memerintahkan, ya ini kamu pilih rendah hati, ya Pak. Dampaknya itu kalau kita mau berjalan di dalam hikmat Allah, di dalam proses pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, dampak bagi hidup kita secara mental, spiritual. Kalau kita mau berproses untuk menuju rendah hati, dampaknya apa Pak? Baik Pak Esi, saya mengambil contoh-contoh dari Alkitab aja. Yang saya kategorikan ada beberapa tempat yang saya pilih, banyak itu dari pemazmur. Dari beberapa kitab Mazmur ditunjukkan orang yang rendah hati akan mengalami kedamaian. Itu dampaknya. Jadi kalau kamu rendah hati, hatimu damai. Berikutnya dikatakan, orang yang rendah hati akan mewarisi bumi. Nah, ini warisan bumi ini kan luar biasa, ini dikategorikan dengan kesuksesan duniawi nanti ke depannya kan seperti itu. Yang berikutnya lagi, orang yang rendah hati akan bertahan hidup. Dalam istilah saya itu, dia akan diselamatkan ketika menghadapi berbagai macam keadaan. Pemazmur mengambil beberapa, kalau saya rumuskan dalam 3 istilah itu. Engkau akan bahagia, akan mewarisi bumi, dan engkau akan selamat. Bagian kitab yang lain dalam kitab puisi adalah kitab Amsal. Kitab Amsal yang mengandung hikmat ini, dia mengatakan, orang yang rendah hati akan dihormati. Loh, justru rendah hati, tapi dihormati. Biasanya kita hormatkan nengok ke atas. Ini orang yang rendah di bawah, tapi dihormati. Orang yang rendah hati akan dipuji. Menarik bukan? Ini bagian dari paradoksal yang sebelumnya kita diskusikan tadi, Pak. Yang berikut dikatakan, orang yang rendah hati akan memiliki kekayaan. Ini yang menarik. Jadi perhatikan itu. Bagian kitab yang lain, kitab Sefanya dan Yesaya, yang mengatakan, orang yang rendah hati akan disukai banyak orang. Dan bagian kitab Perjanjian Baru, ada kitab Kisah Para Rasul, kitab Petrus mengatakan, orang yang rendah hati pada waktunya nanti akan ditinggikan pada waktunya. Orang yang rendah hati akan diselamatkan. Perhatikan, beberapa manfaat atau dampak tadi, kalau saya resumekan atau kalau saya simpulkan itu, sebenarnya adalah hal-hal yang diburu manusia dalam segala susah payahnya itu. Dia mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan,
kedamaian, kehormatan, dan keselamatan, bukan? Tidakkah semua perjuangan manusia itu arahnya ke sana? Muaranya di tempat itu. Tetapi dia lupa bahwa jurusnya nggak dipakai. Rendah hati. Ini yang saya maksudkan dampak yang luar biasa, Pak Esi. Bahagia, damai, sejahtera, selamat, itu yang kita dapat pribadi ya Pak. Iya. Dan dari relasi kita tadi Betul. itu justru kita malah karena relasinya bagus ya kan, Iya. dengan kerendahan hati. Maka seperti Kristus katakan, cari dulu kerajaan Allah, Betul. semua ditambahkan, Betul, Pak Esi. semua jadi lancar ya. Betul. Dan saya jadi ingat di dalam Filipi itu Kristus mengosongkan diri, taat, lalu tapi dia ditinggikan. Tinggikan. Ini diangkat. jurus yang harus diambil nih ya Pak ya, Betul. kerendahan Nah. hati. Pak, apakah ada yang bukan kerendahan hati? Supaya kita kan kalau milih barang nih jangan sampai salah nih ya. Ya. Kerendahan hati itu apakah ada yang mirip-mirip seperti itu tapi bukan itu Pak? Ya. Pemirsa, ada yang mirip kerendahan hati, tapi bukan kerendahan hati. Apa itu? Yang pertama adalah rendah diri. Yang kedua adalah pura-pura rendah hati. Nah ini ya. Orang yang pura-pura rendah hati biasanya melakukan tindakan itu semata-mata untuk tujuan mencari derajat yang lebih tinggi, untuk mencari kekuasaan, untuk mendapatkan pujian. Bukan karena dasar dia rendah hati, tapi demi menggapai jabatan ataupun kelulusan, dia rela melakukan tindakan-tindakan seperti seolah-olah rendah hati. Yang kedua, orang yang minder. Orang yang minder itu perilakunya bisa kayak orang rendah hati. Dia kalau duduk tidak mau di depan, dia pilih yang di belakang, dia pilih yang paling pinggir. Itu yang digambarkan seperti perintah orang rendah hati, jangan meninggikan seperti itu. Tapi orang rendah diri melakukan itu bukan karena dasarnya dia rendah hati, tapi dasarnya dia minder. Nah ini yang kita harus bisa membedakan, yang bukan kerendahan hati itu. Begitu Pak Esi. Ada yang pura-pura, ada yang minder. Dua-duanya jelek tuh Pak ya. Betul. Ya. Nah gimana cara kita kemudian mengembangkan, cara-cara konkretnya Pak, kita ini supaya rendah hati? Baik Pak Esi, jadi saya meringkaskan begini. Cara kita mengembangkan adalah kita mengembangkan kesadaran bahwa kita ini manusia terbatas. Ada Tuhan yang jauh lebih besar. Yang kedua, saya sadar bahwa saya ini suatu saat pasti akan mati. Dan ada hidup atau sebuah fase setelah kematian itu. Yang konsekuensinya ada korelasi dengan apa yang saya jalani selama ini. Kalau saya sombong di sini, ada dampaknya di sana tuh. Nanti kira-kira. Yang ketiga, saya sadar bahwa saya tidak bisa sempurna. Itu sebabnya saya harus membuka ruang bagi yang lain untuk mengisi dengan kritik ataupun dengan saran ataupun bimbingan. Saya mengambil itu. Yang kedua adalah dari luar. Saya sadar saya bisa menerima orang lain. Saya bisa mengakui orang lain bisa berbuat salah dan orang lain juga bisa melukai saya, tapi saya mau meminta maaf kepada orang lain juga. Nah ini, kemauan untuk mengakui kehebatan orang lain dan permintaan maaf itu adalah cara kita untuk mengembangkan kerendahan hati. Begitu kira-kira singkatnya, Pak Esti. Setiap pengikut Kristus itu di rumahnya atau juga ada di hiasan itu salib Pak. Betul. Ya, salib. Dan ketika kita melihat salib, kita tahu itulah kerendahan hati. Baik. Tapi toh melalui kerendahan hati ada kemuliaan, ada Betul. keselamatan. Sehingga itu salib dipajang ya di gereja, di mana-mana supaya kita tetap ingat. Apakah ada pernyataan penutup Pak di dalam dialog kita tentang yang dapat digarisbawahi? Baik. Tentang kerendahan hati ini. Terima kasih Pak Esti. Pemirsa, sebagai penutup saya mau nyampaikan demikian. Kerendahan hati adalah proses perjuangan seumur hidup. Kerendahan hati adalah tentang bagaimana kita mau mengakui kelebihan orang lain dan kita mau merendahkan diri di hadapan kelebihan orang lain ini. Kerendahan hati adalah tentang pengosongan diri. Ini yang pertama. Yang kedua, kerendahan hati adalah tentang pelayanan. Bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai pelayan untuk bisa melayani orang lain. Yang ketiga adalah dalam upaya segala yang kita lakukan untuk menunjukkan kerendahan hati itu, ada satu yang harus kita persiapkan dari hati kita, yaitu dengan mengatakan, saya tetap gembira sekalipun saya tidak dianggap sebagai siapa-siapa.
I'm glad that I'm nobody. Itu Pak Esi. Luar biasa Pak Thomas. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, kita bersyukur telah dibimbing, kita berbincang bersama dengan Pendeta Thomas, dan kita telah mencermati sebagaimana Kristus telah menyelamatkan kita. Bukti kerendahan hati Allah yang merengkuh kita berdosa untuk kita belajar dari keteladanannya, kita menjadi tangguh, dan kita diselamatkannya. Biarlah kerendahan hati terus kita hidupi, sehingga kita terus dapat menggemakan kasih Kristus di dalam setiap lingkup kehidupan kita, mulai pribadi, di tengah keluarga, dan terlebih lagi tentu di tengah bangsa Indonesia. Saudara, demikian untuk program kita kali ini, dan jika ada saran, tanggapan, komentar, saudara bisa mengirimkan email dan SMS sebagaimana yang tertera di layar kaca saudara. Tuhan memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.